Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Yuniari Indriani, NIM 2021-20095, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Saya akan mempresentasikan hukum pidana yang berjudul Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, penulis Andini Indriawati, volume 9 nomor 3 tahun 2020. Latar belakang. Upaya dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dibutuhkan peran anggota masyarakat dan pemerintah demi menjaga kesejahteraan dan keadilan terhadap anak. Negara Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak telah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan konvensi tersebut serta sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak anak di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, atau selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Perumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam putusan nomor 890 PID Sus tahun 2018 TN-PTM. Hasil pembahasan. Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam putusan pengadilan. Korban merupakan pihak yang paling dirugikan secara material, fisik maupun psikologis. Korban kejahatan menjadi perhatian serius dunia internasional dengan dibentuknya Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November tahun 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban berupa jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil, atau akses to justice and fair treatment, pembayaran ganti rugi atau restitution. Apabila pelaku tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan atau compensation serta bantuan medis, psikologis, dan sosial kepada korban melalui negara atau sukarelawan atau asisten. Anak yang berhak mendapat restitusi diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Yang dimaksud adalah anak korban eksploitasi ekonomi atau seksual, korban pornografi, korban perdagangan, korban kekerasan fisik atau psikis, dan korban kejahatan seksual. Pengertian restitusi sendiri adalah pemberian ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Restitusi dapat berupa pengembangan harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan yang dialami korban, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang merugikan diri korban. Penutup. Kesimpulan, sebaiknya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam perkara ini tidak mendapatkan perlindungan berupa hak restitusi sebagaimana yang telah diamankan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini mempengaruhi pelaksanaan restitusi dengan tidak mencantumkan permohonan hak restitusi korban dalam surat tuntutan. Saran, pelatihan khusus dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas penegak hukum yang lebih profesional dan memiliki kualifikasi dalam menangani pelaksanaan restitusi.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.